Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Latika. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang listrik statis. Listrik statis. Dalam perangkat pembelajaran kali ini, pertama ada SK atau indikator, yang kedua ada RPP, yang ketiga ada materi, yang keempat ada lembar kerja siswa, yang kelima ada assessment. Standar kompetensi yang akan diraih dalam pembelajaran kali ini adalah memahami konsep pemagnetan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kompetensi dasar yang akan dicapai adalah menyelidiki gejala pemagnetan dan cara membuat magnet. Ada pula indikator yang akan dicapai dalam pembelajaran kali ini adalah melakukan percobaan sederhana untuk menunjukkan sifat muatan listrik. Yang kedua adalah menjelaskan benda dapat bermuatan listrik bila diperlakukan dengan cara tertentu. Listrik statis. Dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas muatan listrik, peristiwa yang menghasilkan muatan listrik serta proses terjadinya, sifat muatan listrik, induksi muatan listrik, hukum Coulomb, medan listrik, dan potensial listrik. Dalam pembelajaran kali ini, inilah rencana proses pembelajaran. Dalam pertemuan pertama, kita akan membahas muatan listrik dan sifat muatan listrik. Dalam pertemuan kedua, kita akan membahas induksi muatan listrik dan hukum Coulomb. Dalam pertemuan ketiga, kita akan membahas medan listrik dan potensial listrik. Dalam materi pertama, yaitu muatan listrik, elektron memiliki muatan listrik negatif. Yang kedua, elektron dapat meninggalkan atomnya dipengaruhi oleh pengaruh luar. Yang ketiga, atom yang menerima elektron akan mengalami kelebihan elektron dan dikatakan bermuatan negatif. Sedangkan atom yang ditinggalkan elektron mengalami kekurangan elektron sehingga kelebihan proton dan bermuatan positif. Inilah contoh peristiwa yang menghasilkan muatan listrik. Pertama, ada jika sisir plastik digosokkan dengan kain wol menjadi bermuatan negatif karena ada aliran elektron dari wol ke sisir plastik. Yang kedua, kaca digosokkan dengan kain sutra menjadi bermuatan positif karena sebagian elektron dari kaca pindah ke kain sutra. Inilah sifat muatan listrik. Dua buah benda yang digosokkan akan bermuatan listrik, baik muatan negatif maupun positif. Muatan listrik dapat berpindah dari suatu benda ke benda lain bila dihubungkan. Benda dibedakan menjadi dua, yaitu konduktor dan insulator. Inilah gambar muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Inilah induksi muatan listrik. Benda netral disekati benda yang bermuatan positif dan negatif akan terjadi induksi. Kedua, muatan sejenis akan tolak menolak dan muatan tak sejenis akan tarik menarik. Induksi listrik adalah peristiwa pemisah muatan listrik dalam suatu benda. Ini adalah contoh gambar induksi muatan listrik. Hukum Coulomb. Gaya listrik antara dua benda bermuatan sebanding dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dua benda tersebut. Berdasarkan hukum Coulomb, gaya listrik pada dua benda makin besar bila muatan listrik keduanya makin besar atau jarak keduanya makin kecil. Di situ ada gambar peristiwa Coulomb. Gambar pertama, muatannya itu negatif dan positif sehingga benda tersebut tarik menarik. Pada gambar kedua, muatannya negatif dan negatif sehingga benda tersebut tolak menolak. Medan listrik. Sebuah benda yang bermuatan didekatkan pada benda lain yang bermuatan, maka benda akan ditarik atau ditolak. Medan listrik adalah ruangan di sekitar benda bermuatan listrik. Medan listrik dapat dinyatakan sebagai garis-garis gaya dengan arah dari muatan positif ke medan negatif. Potensial listrik. Usaha yang digunakan untuk memindahkan muatan dari B ke A, persatuan muatan disebut potensial listrik. Ini adalah contoh potensial listrik. Ini adalah lembar kerja siswa dari materi
Selamat mencoba. Sekian materi pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.